Prinsip-prinsip yang bisa dikembangkan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan akan terjadi. Pendidikan multikultural merupakan sebuah pengajaran yang sangat penting bagi setiap siswa dan masyarakat pada umumnya, sehingga harus benar-benar diterapkan dalam pendidikan di persekolahan demi tercapainya tujuan pendidikan multikultural itu sendiri. Ada beberapa bentuk pengembangan pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia. Pertama, penambahan materi multikultural. Yang kedua, berbentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang ketiga, berbentuk program dan praktek terencana dari lembaga pendidikan. Yang keempat, pada wilayah kerja sekolah, pendidikan multikultural mungkin berarti A. Suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis. B. Suatu program yang mencakup pengalaman multikultural. Dan C. Suatu total school reform, yaitu upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan bagi kelompok budaya. Poin yang kelima yaitu pergerakan persamaan. Dan yang keenam adalah suatu proses. Sebagai proses, maka tujuan pendidikan multikultural yang berasal keadilan sosial, persamaan, demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia tidak mudah tercapai. Demi tercapainya keberhasilan pendidikan multikultural, ada beberapa prinsip pendidikan multikultural yang bisa dikembangkan dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah. Di antaranya yaitu, pertama, pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya, didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opini-opini yang berlawanan dan interpretasi-interpretasi yang berbeda. Kedua, isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok. Yang ketiga, materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat. Yang keempat, pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas. Yang kelima, pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar mudah dipahami. Yang keenam, pendidikan multikultural didasarkan kepada pedagogik baru, yaitu pedagogik yang berdasarkan kesetaraan manusia atau equity pedagogi. Yang ketujuh, pendidikan multikultural ditujukan pada terwujudnya manusia yang berbudaya. Dan yang kedelapan yaitu prinsip globalisasi budaya. Globalisasi kebudayaan ditandai dengan pesatnya kemajuan teknologi, produk multinasional, dan perluasan budaya populer. Dalam pengimplementasiannya, pendidikan multikultural tidak akan semudah yang dibayangkan. Akan ada tantangan-tantangan yang pasti terjadi dalam penerapannya, baik dalam hal kurikulum, materi pembelajaran, hingga guru sebagai tenaga pendidik dalam proses belajar mengajar. Cara menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan akan muncul tersebut yaitu, pertama, reformasi kurikulum, yaitu diperlukan teori kurikulum baru antara lain yang berisi analisis historis, termasuk dianalisis buku-buku pelajaran yang tidak sesuai dengan pluralisme budaya. Kedua, mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. Dalam hal ini diperlukan aksi-aksi budaya atau social action untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan ras. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi multikultural. Hal ini meliputi pengembangan identitas etnis dan subetnis melalui kegiatan-kegiatan kebudayaan. Yang keempat, melaksanakan pedagogi kesetaraan atau equality pedagogi. Pedagogi kesetaraan dilaksanakan di sekolah, misalnya cara belajar dan mengajar yang tidak menyinggung perasaan,
atau tradisi dalam suatu kelompok tertentu. Yang kelima, pemilihan materi dan isi di dalamnya harus sesuai dengan kondisi budaya siswa yang beragam dan memiliki nilai untuk bisa mempersatukan perbedaan yang ada. Yang keenam, guru harus memiliki pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperlukan mengenai berbagai unsur budaya dalam tema tertentu. Yang ketujuh, gunakan teknik belajar yang kooperatif dan kerja kelompok untuk meningkatkan integrasi ras dan etnis di sekolah maupun di kelas. Yakinkan bahwa berbagai kelompok etnis dan rasial memiliki status yang sama di penampilan dan presentasi sekolah. Dan yang kedelapan, guru harus mengusahakan bagaimana agar peserta didik yang belum mengenal budaya yang dijadikan media pembelajaran menjadi tidak berprasangka bahwa guru cenderung mengutamakan budaya tertentu. Itulah beberapa prinsip dan cara menghadapi tantangan-tantangan yang kemungkinan akan terjadi. Saya, M. Fauzan Ansori, mahasiswa Pendidikan Sosiologi 2019, Universitas Pendidikan Indonesia, untuk perkuliahan Pendidikan Multikultural.